Yo, minasan. Nah, akhir-akhir ini YouTuber Digimon mulai bertambah ya, teman-teman. Nah, bahkan VTuber juga udah ada yang mau bahas Digimon nih, teman-teman. Oh my god. Wah, luar biasa sekali. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, teman-teman. Saya tetaplah Tamer of Tamer, YouTuber pertama di Indonesia, teman-teman. Raden, Sanjo. Eh, kali ini kita bakal bahas apa yang bisa dilakukan ya, teman-teman, oleh Digimon di dunia manusia hanya dengan masukinya, karena ini adalah poin yang sangat jarang diketahui maupun dibahas, teman-teman ya. Jadi, so, Stargate, open. Ya, jadi kalian tahu ketika Digimon pertama kali muncul di dunia nyata ya, teman-teman. Yang peduli dan bisa melihat mereka hanyalah anak-anak aja, teman-teman. Bahkan mereka melihat Digimon itu bertarung, tapi orang-orang dewasa hanya menganggap kerusakan yang terjadi sebagai sekedar bencana alam dan semacamnya, teman. Kemudian di Digimon Adventure episode 25 diperjelas lagi saat si Taichi dan Koromon ya, teman. Ini BTW episode yang lama sih, teman, bukan yang 2020 ya. Jadi ini si Taichi dan Koromon kebawa ke dunia manusia. Terus beberapa Digimon ikut ke bawah dalam bentuk siluet di beberapa belahan dunia kayaknya, teman-teman. Pas diberitain itu cuman si Taichi sama Hikari yang bisa melihat mereka, tapi pembawa beritanya sendiri menganggap itu semacam fenomena aneh, teman-teman. Kayak mereka tuh nggak bisa ngelihat atau menyadari gitu loh, teman-teman. Bahkan masyarakat tuh yang ada di kota ya, teman-teman, itu mereka nggak ngeliat Ogremon sama sekali, padahal dia lagi standby mau ngamuk di kota gitu ya. Terus ya, ini kayaknya karena mereka kebawa ke dunia manusia dan disebabkan oleh terbukanya digital gate di suatu tempat ya, teman-teman. Jadi untuk kasus awal itu ada di Hikarigaoka ya, teman-teman. Ini yang di movie yang pertama kali itu, tempat pertama kali si Greymon lawan Parrotmon ya, teman-teman. Terus di Tokyo itu pas ini yang saya bilang tadi, pas Taichi kebawa pulang gara-gara efek Giga Destroyer-nya ngancurin Metal Etemon. Ngancurin si Etemon, teman-teman. Terus ini yang ketiga kalinya Digimon di Adventure itu muncul di dunia manusia itu pasukan Farm Demon yang ini berwujud nyata ketika memasuki dunia manusia gitu loh. Ya tapi si Parrotmon sama Greymon itu berwujud nyata kan ya. Tapi kok cuma anak-anak aja yang menyadari dan percaya mereka itu ada gitu loh. Ya gimana ya. Ini juga kan movie udah lama nih. Jadi ya udahlah kita fokus ke yang sekarang lagi dibahas aja ya, teman-teman. Terus gimana ya? Hmm, ini kan si Farm Demon ini membuka gerbang di kastilnya ya, sehingga mereka pas melewati gerbang itu mendapatkan wujud nyata buat ini terlihat di dunia dunia manusia gitu loh. Pasukan-pasukannya ya kan, Digimon-Digimon yang dia bawa. Terus kemudian juga pembatas dunia ini kan udah melemah nih, dan juga diperlihatkan setelah Farm Demon ini kalah, Digital World pun mulai mengalami kehancuran, dan itu terjadi saat Dark Master turun, teman-teman. Tapi penyebab aslinya adalah Apocarimon yang bisa mengacaukan ruang dan waktu gitu ya. Kemudian dia akan melawan segalanya dalam kegelapan yang dia ciptakan. Bukan. Ini si Apocarimon adalah kegelapan itu sendiri, karena wujud fisiknya dia itu cuma avatarnya dia doang, teman-teman. Cuman penampakannya doang gitu loh. Kegelapan ini sendiri berisi ketiadaan, teman-teman. Jadi semua yang dia telan akan lenyap, dan tetapi setelah dia kalah, justru semuanya balik seperti semula gitu. Yang dia mau meledak tapi dibatalin sama Digivice-nya ke-8 anak ini ya, teman-teman. Masih inget banget tuh episode 54, teman-teman ya. Terus ya, dengan konsekuensinya pastinya ini aliran waktu dari kedua dunia tuh jadi sama gitu loh. Jadi anak-anak ini harus berpisah sama Digimon ya, karena mereka nggak bisa tinggal di digital world lebih lama lagi. Karena kalau mereka tinggal tuh mereka bakal dianggap sebagai bug di dunia digital dan dihapus lah dari sana. Gitu ya, teman-teman. Kemudian sepanjang cerita Digimon Adventure selalu membahas tentang keseimbangan dunia kan, teman-teman. Dan ini 8 anak ini ada untuk memulihkan keseimbangan tersebut dengan crash yang mereka miliki. Dan juga lagi-lagi karena hal ini mereka harus merelakan crash mereka dan kehilangan kekuatan buat mengubah Digimon mereka jadi Ultimate maupun Mega ya, teman-teman. Tapi sebenarnya sih bukan mereka yang memulihkan keseimbangan ini, tapi melainkan 4 Digimon penjaga yang segelnya mereka lepas dengan masing-masing satunya itu dilepas dengan 2 crash gitu lah.
Jadi setelah ini kan si King Longmon dan kawan-kawannya bangkit ya teman-teman, menjaga barat, timur, utara, sama ya selatan. Lama banget. Sorry. Ya, jadi seperti itu aja teman-teman. Setelah itu pun akhirnya eksistensi Digimon kan diketahui publik ya, gara-gara kejadian si Farm Demon itu. Dan akhirnya di Zero tuh ini, ketika Digimon muncul tuh mereka udah bisa disadari dan dilihat oleh manusia biasa gitu. Seakan-akan tuh kemarin tuh konsepnya itu udah beda lagi ya teman-teman. Tapi emang tiap series tuh konsepnya beda-beda teman-teman. Dan juga ini kalau untuk Zero tuh ini mungkin karena awalnya tuh hanya anak-anak ya yang memiliki potensi lebih bersama dengan Digimon. Awalnya jadi mereka doang yang bisa melihat gitu, bisa melihat dan menyadari keberadaannya, dan seterusnya seperti itu sampai ini benar-benar muncul di publik pertama kali, seterusnya jadi benar-benar muncul dalam wujud nyata gitu. Ya mungkin kayak gitu ya teman. Aduh, ngomong apa sih, nanti di akhir-akhir ada kesimpulannya kok, jangan khawatir ya, udah saya ketik di skrip, jadi kalian tenang aja, oke? Nah terus di Tamers ini jadi pengecualian mungkin ya teman-teman, karena ketika Digimon masuk ke dunia manusia itu mereka harus melewati pembatas dunia terlebih dahulu teman-teman, dan pastinya ada tim yang bernama Hypnos yang mampu melacak dan memusnahkan Digimon sebelum mereka sampai dan terrealize di dunia nyata. Tapi jika datanya terlalu besar mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Nah contohnya ini kayak apa sih, Deva ya teman-teman, ini kan Digimon Ultimate, berarti mereka cuma bisa ngancurin sekitaran level champion ke bawah ya teman-teman. Itu pun kalau kena kadang-kadang suka miss gitu kan, dan ujung-ujungnya Tamer nih yang turun tangan itu teman-teman, kayak di serial Digimon Tamers gitu. Terus ya jadi seperti itu. Tanda dari munculnya di sini adalah sebuah lokasi bernama Digital Field yang bentuknya kayak kabut-kabut gitu kan. Di sana Digimon akan mendapatkan wujudnya kembali dan terrealize di dunia nyata. Jadi eksistensinya jadi nyata gitu teman-teman. Konsep eksistensi ini mulai diabaikan di series Frontier dan seterusnya ya teman-teman. Ini Lucemon di Frontier juga pas muncul di dunia manusia tuh kan langsung wujud nyata, terus di Savers juga Digimon nyasar di dunia manusia juga langsung berwujud nyata gitu, nggak ada perantara kayak Digital Field di Tamers segala macam gitu kan. Jadi kita bisa anggap itu mungkin mereka udah melupakan konsep seperti itu ya teman-teman. Terus tapi diperlihatkan kembali di Cross Wars teman-teman. Ini ketika Taiki dan Shoutmon kelempar ke dunia manusia nih di episode 29 ya. Ini kan si Shoutmon jadi kecil dan berwujud tembus pandang. Terus cuma si Taiki, si Hakari, sama Zenjiro doang yang bisa melihat. Mungkin karena mereka udah berpetualang bersama di Digital World ya, dan mereka udah menyadari eksistensi Digimon sejak lama gitu. Ibaratnya sejak lama, walaupun di dunia nyata tuh mereka cuma pergi selama beberapa jam doang, tapi di Digital World itu udah berbulan-bulan gitu teman-teman. Dan juga hal yang sama pun terjadi pada Taktimon teman-teman. Taktimon ini kan kebawa ke dunia manusia juga, dan dia bisa merusak apapun di dunia manusia ya, walaupun nggak bisa dilihat dan dirasakan. Itu dia melakukannya sambil menyerap energi biar dia bisa terrealize sepenuhnya teman-teman. Shoutmon juga di sini terrealize sih, tapi dengan bantuan Omegamon, jadi nggak seperti Taktimon ya yang merusak dan menyerap energi terlebih dahulu gitu. Terus di sini pertarungan epik pun terjadi antara dia dan Omega Shoutmon ya teman. Dikasih Shoutmon ini berubah jadi Omega Shoutmon pertama kali. Dan akhirnya pun publik melihat dan menyadari bahwa Digimon itu benar-benar ada dan nyata gitu. Kemudian beberapa menit kemudian setelah Taktimon dikalahin, si Taiki kan balik ke Digital World ya. Dan karena di Crosswords aliran waktunya beda seperti di awal-awal Digimon Adventure ya teman. Hanya dalam beberapa menit ya, setelah itu Darkness Background langsung turun ke dunia manusia dan mengubah seluruh dunia manusia jadi batu. Untungnya si Taiki dan kawan-kawan bisa menang sih, dan ini gara-gara Akari dan Zenjiro selamat setelah memungut biji memorinya War Greymon dan Examon ya, kalau nggak salah ingat. Tapi seperti itu sih. Ya syukur menang ya teman-teman. Dan setahun kemudian di Cross Hunter ya, ini langsung sequel dari Cross Wars. Ketika si Tagiru keluar dari Digiforce dan dia nggak bisa lihat Gamdramon, si kakek Jam datang dan berkata kalau Gamdramon itu selalu ada di sisinya. Cuman si Tagiru ini nggak bisa melihat dan merasakannya karena dia ada di Digiforce teman-teman. Dan Tagiru saat itu belum punya crossloader buat masuk ke dalamnya. Digimon yang ada di Digiforce ini bisa menyebabkan kerusakan dan fenomena aneh di dunia nyata hanya dengan mengacau di sana. Bayangin, cuman gerak di situ doang
bisa ngaruhin dunia manusia gitu. Dan konsep ini nantinya juga dipakai di Appmon, teman-teman. Jadi bener nih kata si Aratasan ya, teman-teman. Kan tadi dia bilang pas di live ya, kalau konsep Cross Wars ini masih gak jauh-jauh dipakai di Appmon, teman-teman. Tuh. Jadi di sini kan mereka harus masuk ke airfield ya untuk menemukan Appmon yang ngamuk di kota dan menimbulkan kekacauan. Nah, walaupun di sini tuh juga dipermudah dengan para pemegang api drive tuh bisa melihat Appmon itu jika mereka sedang berkeliaran, gitu ya. Jadi gampang kan buat diingat gitu kan konsepnya, nggak bakal jauh-jauh dari serial sebelumnya. Tapi kadang-kadang kayak Adventure 2020 ini kan ngambil dari hampir ke semua ini ya, Easter egg-nya hampir dari semua series terdahulu ya, yang Appmon ke bawah lah istilahnya. Dan di sini pas di Adventure 2020 juga ada beberapa Digimon yang mengacau di jaringan ataupun di digital world sendiri, tapi bisa langsung mempengaruhi dunia manusia gitu loh, seperti halnya si Nidorkmon dan juga Argomon, teman-teman. Ini juga merupakan kemampuan yang sama seperti Diaboromon, tapi di Adventure 2020 ini efeknya jauh lebih parah loh, teman-teman. Ini beneran bisa mengancam ini apa keberadaan dunia manusia juga, bikin satu kota hancur lah, bikin potensi perpecahan antar negara lah dan lain sebagainya gitu, bisa terjadi loh, teman-teman. Aduh, kacau sekali, teman. Ini udah mulai bawa-bawa unsur politik segala di Digimon, teman. Parah juga. Jadi langsung aja kita ke kesimpulannya, teman-teman. Kita punya beberapa poin di sini yang merupakan poin dari eksistensi Digimon yang bisa mempengaruhi dunia manusia, yaitu satu, Digimon ada yang nggak terrealize sepenuhnya tapi mereka bisa merusak sekitar, dan di antara mereka juga ada yang menyerap energi agar bisa mendapatkan wujud nyata mereka dan disadari oleh manusia selain para anak terpilih. Yang kedua, Digimon yang muncul bersama digital field dan mendapatkan wujud nyata. Yang ketiga, Digimon yang langsung muncul di dunia nyata tanpa kehilangan wujudnya. Yang keempat, Digimon yang bisa menyebabkan kerusakan di dunia nyata dengan mengacau di digital world atau dimanapun tanpa harus langsung ke dunia manusia. Ini termasuk si Appmon ya, teman-teman. Jadi si Appmon ini masih bagian dari Digimon, cuman eranya udah beda, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Terus yang kelima nih sejenisnya Apocalypmon sama Ordinmon ya, teman-teman. Ini adalah Digimon yang bisa mempengaruhi kedua dunia hanya dengan eksistensinya, atau mungkin lebih ya, karena di Adventure Zero itu diperlihatkan ada dunia selain kedua dunia. Contohnya Laut Hitam sama dunia yang bisa mewujudkan keinginan gitu. Dunia yang bisa mewujudkan keinginan itu yang di episode 48 sama 49 gitu. Yang itu pas lawan Belial Farm Demon. Ya kurang lebih kayak gitu sih, teman-teman. Dan juga semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau ada yang tahu lagi boleh ditambah di sini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya, teman-teman. Lagi ke teman-teman kalian semua yang wibu dan kerabat kalian, sahabat kalian, siapapun terserah, teman-teman ya. See you again. Peace and have a nice day. Bye-bye.